Nama saya Ruri dari divisi desain. Oke, untuk tema seminar pada malam hari ini, pick up information about KGSP atau GKS, dan spesial pembahasan langkah-langkah pengisian formulir GKS. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Gilda. Halo Kak, selamat malam. Halo Kak. Oke, Kak Gilda ini mengambil major Master of Business Administration di Yonsei University. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja saya serahkan ke Kak Hilda. Silakan Kak Hilda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang nggak usah dijawab aja, nggak apa-apa, di chat aja biar enak. Nah, terus mungkin pertama mulai perkenalan dulu. Namaku Hilda Coradia Lewati Helambang, bisa dipanggil Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Nah, aku di Korea Selatan ini, aku sekarang S2, dulu S1-nya di Indonesia, aku ambilnya jurusan hubungan internasional waktu S1, tapi waktu S2 aku pindah ke Master of Business Administration, itu di Yonsei University. Dan alhamdulillah aku adalah awardee GKS Graduate tahun 2020 ini, dan sekarang aku lagi di Busan University of Foreign Studies untuk kelas bahasa selama 1 tahun. Kayak itu mungkin perkenalan aku secara singkat. Nanti kalau saya mau tanya-tanya lebih dalam nanti di sesi selanjutnya. Nah, aku mungkin pertama aku mau jelasin yang paling awal dulu sebenarnya GKS itu apa sih? Nah, GKS itu sendiri mungkin banyak yang udah dengar atau bahkan udah nyari-nyari. Nah, GKS itu adalah kepanjangannya Global Korean Scholarship, jadi beasiswa dari pemerintah Korea Selatan, salah satunya untuk negara Indonesia. Nah, di sini adalah full scholarship, baik untuk undergraduate, itu adalah S1, atau postgraduate, itu S2 ataupun S3. Nah, di sini kalau misalnya untuk jadwal pembukaannya, itu biasanya kalau untuk undergraduate yang S1 itu September sampai Oktober. Nah, di sini sekarang lagi pembukaan dan nanti tanggal 7 Oktober itu deadline penutupan untuk yang kedutaan, untuk yang anak S1-nya. Nah, untuk S2-nya itu biasanya di bulan Februari setiap tahunnya. Nah, untuk informasi pendaftarannya itu sendiri, kalian bisa cek di website studyinkorea.go.kr, atau kalau misalnya di jalur kedutaan, kalian bisa masuk ke website Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Indonesia. Nah, jalur GKS ini sendiri itu ada 2, ini tuh paling sering ditanyakan. Untuk daftarnya tuh kayak gimana sih untuk GKS itu sendiri? Nah, karena jalurnya ada 2, itu yang pertama adalah jalur universitas, dan yang kedua adalah jalur kedutaan. Nah, aku mulai dari jalur universitas terlebih dahulu. Nah, jalur universitas ini sendiri biasanya setelah di Study in Korea, dari niatnya itu ngasih pengumuman bahwa ada pembukaan GKS, nah itu bakal ada di pengumuman universitas masing-masing tentang guideline mereka. Jadi biasanya untuk universitas itu kadang ada dokumen tambahan, nah itu semuanya bisa dilihat di pengumuman universitas. Nah, kalau untuk jalur universitas itu biasanya hanya bisa memilih 1 jurusan dan 1 universitas. Jadi kalian harus benar-benar sangat berhati-hati saat memilihnya. Nah, nanti semua dokumennya setelah kalian persiapkan, kalian akan kirim langsung ke universitas tujuan kalian di Korea Selatan. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk yang jalur kedutaan. Nah, kalau misalnya jalur kedutaan ini sendiri, itu sebenarnya sama. Kalau bedanya adalah bakalan kirim dokumennya ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mau, istilahnya adalah kirim dokumennya nggak mau jauh-jauh ke Korea Selatan, nah itu bisa ke jalur kedutaan. Nah, jalur kedutaan ini sendiri pasti ada pengumuman di website kedutaannya. Nah, kedutaan itu pasti punya peraturan-peraturan sendiri biasanya di setiap tahunnya. Kalau kedutaan dia itu butuh 3 rangkap dokumen. Kalau misalnya universitas itu 1 rangkap dokumen. Nah, tapi tiap tahun ini ganti-ganti persyaratannya, jadi benar-benar harus dicek di pengumuman masing-masing. Nah, terus kalau misalnya jalur kedutaan ini sendiri, kalian itu bisa pilih 3 universitas dan 3 jurusan.
Nah ini mau 3 jurusannya sama, tapi di 3 universitas berbeda itu nggak masalah, atau jurusannya beda dan universitasnya beda itu nggak masalah, sesuai dari aplikan masing-masing. Nah, jadi kalian itu benar-benar harus hati-hati kalau pilih jalur universitas. Jadi misalnya kalian pilih Seoul National University, jurusannya International Relation, ya udah kalian cuma bisa pilih satu itu. Nah, berarti kalau di embassy bisa 3 ya Kak ya? Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya di embassy, kalian bisa pilih 3 universitas dan 3 jurusan. Nah, oke. Aku balik lagi ke jalur universitas. Nah, di jalur universitas itu tadi, kalian kalau misalnya udah semua dokumennya dikumpulin, nah itu nanti kalian harus kirim langsung ke universitas tujuan. Jadi kalian harus kirimnya ke Korea Selatan. Nah kalau misalnya kalian mau kirim yang deket nih di Jakarta aja, nah itu silahkan masuk ke jalur kedutaan. Itu bisa kirim ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Gitu. Terus mungkin aku mau masuk ke poin-poin dari sebenarnya apa aja sih yang perlu kita lampirkan saat kita mendaftar GKS. Jadi listnya ada apa aja. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian lihat guideline-nya, itu udah ada satu namanya application checklist. Jadi itu apa aja sih dokumen yang harus kalian lampirkan. Nah cuma aku di sini kasih kayak poin-poin pentingnya yang perlu dilampirkan apa aja. Nah yang pertama itu ada application form. Nah, application form ini sendiri, di mana sih Kak aku dapat application form? Nah, itu dia ada di, kalian masuk ke GKS Notice, di Studi in Korea. Nah, nanti waktu ada pembukaan pendaftaran, di situ ada beberapa file. Salah satunya adalah guideline. Nah, di dalam guideline itu sendiri, nah di situ akan ada form, application form. Nah, di situ kalian bisa download semuanya, download semua formnya. Nah, application form ini sendiri, semuanya semua dokumen itu wajib diketik. Jadi banyak banget yang nanya ke aku, Kak harus diketik atau tulis tangan sih? Itu wajib diketik untuk semuanya. Nah terus habis itu, Kak ini bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Itu wajib bahasa Inggris. Jadi bisa ditulis bahasa Inggris atau bahasa Korea kalau misalnya kalian bisa. Nah di application form ini sendiri, isinya itu tentang data pribadi kalian, seperti misalnya udah kayak data diri, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, dan segala macamnya. Lalu ada latar belakang pendidikan kalian. Misalnya kalian udah kuliah di mana, atau SMA-nya di mana, SD-nya di mana. Terus habis itu di situ juga ada semacam penghargaan. Kalau misalnya kalian ada award, ada apa, nah itu ada di application form. Nah setelah itu yang biasanya sering ditanyain juga adalah, Kak tanggal di application form itu biasanya tanggalnya tanggal berapa sih? Nah kalian tulis tanggal di application form itu adalah tanggal selesai kalian mengisi application formnya. Gitu. Nah terus habis itu kalian tanda tangannya itu kalian print dulu, baru kalian tanda tangan untuk application form. Nah setelah itu application form itu udah. Nah kalau misalnya udah application formnya kalian isi, nah kita masuk ke dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dan perlu ditranslatekan atau diubah bahasanya ke bahasa Inggris. Misalnya adalah dokumen kayak misalnya ijazah, rapor, atau transkrip nilai. Nah itu adalah dokumen yang wajib kalian ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian belum punya ijazah yang berbahasa Inggris, itu harus ditranslatekan terlebih dahulu. Nah, itu bisa kalian translate-nya menggunakan jasa, bisa ke penerjemah biasa atau ke penerjemah tersumpah. Nah, setelah kalian translate-kan, nah itu kalian notariskan. Nah, pasti biasanya ada yang tanya, kan notarisasi itu apa sih sebenarnya? Nah, notarisasi itu sendiri adalah di mana si notaris publik ini itu melegalkan dokumen kalian itu benar-benar sesuai dengan aslinya. Jadi yang kalian cuma perlukan adalah kalian datang ke notaris, kalian kasih dokumennya, fotokopi atau translatean kalian. Nah, terus bawa aslinya juga. Nah, nanti mereka akan cap stempel sama tanda tangan mereka. Oke. Nah, lanjut. Nah, setelah dokumen ijazah atau transkrip nilai,
Oh ya, sebenarnya kalau misalnya transkrip nilai itu banyak yang tanya ke aku, Kak, kalau misalnya sekolah aku nggak ngasih transkrip nilai harus gimana? Nah itu pakai rapor nggak masalah kok untuk di-submit juga. Nah jadi sebenarnya kata kuncinya tuh ada dua. Yang pertama, kalau misalnya dokumen kalian nggak bahasa Inggris, itu wajib di bahasa Inggris kan. Jadi wajib ditranslatekan. Mau dokumen ijazah atau penghargaan dan segala macam, kalau belum bahasa Inggris silahkan di bahasa Inggris kan. Terus yang kedua adalah kalau misalnya yang kalian kirimkan bukan dokumen asli atau misalnya fotokopi, scan-scanan atau terjemahan, itu wajib dinotariskan. Gitu. Itu kata kunci untuk dokumennya. Nah, setelah dokumen kita masuk ke surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dari GKS butuh 2 surat rekomendasi dari butuh 2 pemberi rekomendasi. Jadi kalian butuh misalnya 2 dosen atau 2 guru kalian untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini biasanya dari GKS-nya sendiri memberikan guideline bahwa hanya orang yang tahu kalian secara akademik. Jadi orang yang bisa menjelaskan kemampuan akademik kalian. Makanya kalau misalnya aku sendiri biasanya aku ambil dari dosen aku. Kayak gitu. Dan di sini surat rekomendasinya itu wajib diketik. Jadi jangan ditulis tangan dan bahasanya pun juga harus bahasa Inggris. Kalau misalnya universitas, kalau misalnya jalur universitas itu surat rekomendasi cukup 1 rangkap. Jadi kalian dapat aslinya dari dosen atau guru kalian itu cukup 1 aja. Tapi kalau misalnya embassy track yang jalur kedutaan itu wajib 4 rangkap. Jadi ada 1 original sama 3 fotokopiannya. Nah, 3 fotokopi, meskipun ini fotokopi itu tanda tangannya harus tanda tangan asli atau tanda tangan basah. Gitu. Kalau misalnya aku sendiri daripada aku fotokopi, aku print aja 4 kali surat rekomendasinya, terus habis itu tinggal minta tanda tangan ke dosennya. Nah, dalam 4 lembar, jadi akan ada total 8 lembar surat rekomendasi. Jadi 4 lembar dari surat pemberi rekomendasi pertama, 4 lembar lagi dari pemberi rekomendasi kedua. Kayak gitu. Dan 4 lembar ini nanti dimasukkan ke dalam 1 amplop. Nah, nanti amplopnya ditutup atau disegel. Nah, penutup amplopnya nanti ditandatangani sama pemberi rekomendasi. Nah, kalau untuk tanda tangannya itu di bagian mana, Kak? Nanti kalau misalnya aku bingung ngasih tahu ini. Nggak ada itu. Nah, kalau misalnya nih, biasanya kalau misalnya amplop kan ada penutupnya kayak gini kan. Nah, ini tanda tangannya di penutupnya kayak gini. Kalian tutup dulu, seal, ditutup. Nah, habis itu tanda tangannya di sini, di tengah-tengahnya. Jadi nggak bisa, jadi kalau misalnya orang buka tuh udah kelihatan banget. Kayak gitu. Jadi ditutupnya ya, di tengah-tengah tutupnya ini. Oh, begitu ya, Kak. Sertifikat bahasa. Jadi sebenarnya sertifikat bahasa, banyak yang nanya, sertifikat bahasa tuh sebenarnya harus dilampirkan atau enggak? Jawabannya itu enggak, karena itu opsional. Jadi terserah kalian aplikannya mau dilampirkan atau enggak. Sertifikat bahasa yang dimaksud itu bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada IELTS, ada TOEFL, ada TOEIC. Tapi TOEFL-nya itu harus yang IBT. Jadi kalau misalnya TOEFL ITP itu nggak bisa. Dan kalau misalnya ada yang lainnya itu nggak boleh. Jadi cuma ada TOEFL, IBT, IELTS, sama TOEIC yang diterima. Lalu untuk bahasa Korea itu topik. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, aku menyarankan kalian untuk melampirkan sertifikat bahasa. Karena apa? Dari GKS-nya sendiri benar-benar udah secara eksplisit, secara jelas mereka bilang kalau misalnya akan dikasih preferensi atau nilai plus untuk orang-orang yang mempunyai skor outstanding di bahasa dengan melampirkan sertifikat bahasa itu. Dan kalau misalnya kalian punya penghargaan dan segala macamnya itu bisa dilampirkan. Jadi dari GKS-nya sendiri itu menerima semacam dokumen tambahan. Jadi kalau misalnya menurut kalian itu penting, itu lampirkan aja. Tapi jangan lupa ke kata kuncinya tadi, kalau misalnya itu masih bahasa Indonesia, silahkan ditranslatekan, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau misalnya yang kalian kirim itu adalah fotokopi, itu harus dinotariskan. Oke, tips-tips pilih universitas ya. Ya. Gini, kalau misalnya balik lagi, ini strateginya beda-beda.
mungkin aku kasih strategi di jalur pertama. Kalau misalnya jalur universitas. Nah, jalur universitas itu sendiri, kalau misalnya kalian ngelihat apa ya, kuotanya atau yang keterima di jalur universitas, ini aku itu ya, apa namanya, knowledge, pengetahuan aku dari yang graduate, dari yang S2. Oke, jadi aku bisa bilang kayak gini dengan data yang S2 ya. Nah, kalau misalnya data yang S2 itu banyak yang diterima itu di jalur universitas. Jadi kuota yang gede, kalau tahun aku itu ada 50 dari jalur universitas dan ada sekitar 27 dari jalur kedutaan. Itu kalau saya dari kuota. Dan dari universitas, dari jalur universitas, itu yang direkomendasikan oleh universitasnya, yang paling banyak itu biasanya universitas regional. Apa sih bedanya universitas regional universitas biasa? Nah, kalian pasti tahu kayak SNU, KU, atau Yonsei. Nah, itu namanya universitas. Bukan universitas di Seoul, itu namanya universitas biasa. Semua universitas di Seoul itu namanya universitas biasa, atau kalau di guideline-nya itu namanya tipe A. Nah, kalau misalnya tipe B itu biasanya adalah universitas regional, jadi universitas yang di luar Seoul. Nah, kalau misalnya untuk pemilihannya, misal nih, kalian apa ya, Kak aku tuh penghargaannya dikit, Kak aku masih belum ini, masih belum itu, jadi kayak masih belum yakin diri sendiri misalnya. Nah, kalau misalnya aku sarankan itu masuk ke universitas regional. Karena universitas regional itu apa ya, mereka itu lebih banyak. Aku cek di salah satu universitas regional itu bisa 5 orang dari Indonesia itu dapat beasiswa GKS. Tapi kalau misalnya kayak SNU itu cuma 2 orang. Bahkan kayak misalnya Sungkyung Kwan University itu cuma 1 orang dari Indonesia. Nah, jadi kalau jalur universitas itu mereka tuh ya nggak harus memilih orang Indonesia. Karena kan kalian saingannya sama seluruh negara. Nah, jadi kalau misalnya ada negara lain jauh lebih bagus daripada kalian, bisa kalian ya udah nggak akan dipilih. Jadi apa ya? Kalau universitas-universitas di Seoul, menurut aku itu peluangnya jauh lebih sedikit universitas yang di luar Seoul. Gitu. Nah, ini kalau misalnya bahas kuota ya. Tapi balik lagi sih itu tergantung apa ya, passion kalian. Misalnya, Kak aku misalnya mau di Seoul pokoknya Kak, karena aku mau apa namanya ketemu siapa gitu. Itu juga gitu. Kalau misalnya jalur kedutaan itu sebenarnya lebih apa ya? Lebih pilihannya. Karena kan kita bisa pilih 3 universitas. Nah, jadi kalian bisa pakai atur strategi nih. Misal universitas pertama itu universitas yang bagus. Misalnya kalian pilih antara Seoul National University, Korea, sama Yonsei misalnya. University di pilihan pertama. Terus habis itu di pilihan kedua, kalian bisa yang second tier university, yang tengah-tengah. Misalnya Sungkyung Kwan, Ehwa, atau ya misal Hanyang, yang kayak gitu-gitu. Univ di Seoul juga, tapi yang di luar Sky. Nah, tipe B apa yang bagus? Nah, ini sebenarnya kalau aku, ini relatif sih, karena aku biasanya juga lihatnya di QS World Ranking gitu. Nah, kalau misalnya yang paling bagus tuh PNU. Pusan National University kalau dari QS World Ranking ya untuk tipe B. Gitu. Ya sebenarnya dari apa ya, kalau universitas-universitas regional itu sebenarnya bagus-bagus kok untuk yang di kota-kota besar di Korea. Jadi kalau misalnya kayak kota nomor 2 terbesar kan Busan. Nah, makanya PNU tuh lumayan bagus. Terus habis itu ada Gwangju, itu namanya ada Chonam National University. Nah, jadi di setiap kota-kota besar itu pasti punya. Kayak misalnya di Jeonbuk. Nah, itu di Jeonju ada namanya Jeonbuk National University. Nah, intinya di setiap kayak kalau di Indonesia kayaknya setiap provinsi kayaknya, kayak misalnya Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, di situ kan pasti ada kota-kota besarnya kan. Nah, itu universitas regional di masing-masing kota besar itu biasanya bagus.